Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya bahwa kasih Tuhan luar biasa atas setiap kita, amin. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita mau siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang setia, Allah yang luar biasa buat kita. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa,
bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia Allah yang memelihara janji, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sungguh Engkau, ya Allah, telah mendengarkan nasarku dan telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Yang kami tahu Tuhan pada saat pagi hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kemurahan Engkau, karena anugerah Tuhan. Kami sadari ya Tuhan, di dalam dunia ini penuh ketakutan, penuh kegentaran, dan setiap apapun penyakit yang datang menggerogoti kami ya Tuhan. Tetapi sukacita kami bukan berdasarkan dari apa yang di dalam dunia ini, tetapi apa yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami, itulah yang menjadi sukacita kami, bahwa firman-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, pada saat pagi hari ini umat-Mu akan berbakti, kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, Engkau boleh mengurapi setiap kami ya Tuhan, untuk membawa setiap hati kami kepada Engkau, di dalam pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Ya Tuhan, jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa kami mengenal Engkau Allah yang sejati dengan sesungguh-sungguhnya. Kami mohon Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami, mengurapi para pelayan-Mu, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Dan kami gentar kepada Engkau, kiranya nama-Mu dimuliakan dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan awali kebaktian ibadah pada saat pagi hari ini. Hanya ke dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Seberapa banyak saudara di tempat ini merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Sebab Dialah sukacita kita. Dunia takkan sanggup untuk beri
pengharapan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan ada kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa saat Engkau berfirman, kuasa-Mu itulah yang memulihkan setiap kami. Haleluya Yesus. Dan kami yakin Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan dengan firman. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjagaku kuat. Ku aman karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan
Inilah pujian kami kepadamu ya Tuhan. Kepercayaan yang teguh tak tergoyahkan, bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup mengangkat dan memulihkan kehidupan kami. Itulah sebabnya bersama dengan seluruh jemaat-Mu kami menghampiri Engkau. Kami memuji, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Dan hari ini pula beberapa saat kami akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Allah Roh Kudus berkaryalah agar firman Tuhan terus tumbuh, berakar, berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Sekarang urapilah hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu, dan kami siap untuk dikenyangkan oleh roti kehidupan, yaitu firman Tuhan. Dipuji, dimuliakan Engkau. Kami panjatkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak dipersilahkan duduk kembali. Hari ini ibadah kita agak istimewa karena sebentar kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Kalau dihitung selama 3 bulan, 4 bulan sampai hari ini, itu berarti ini perdana kita mengadakan sakramen perjamuan kudus. Nah, itu perjamuan kudus kayaknya agak beda nanti karena tidak dengan cawan yang terbuka, tetapi ada satu mangkok kecil yang nanti dibuka secara hati-hati ya. Tidak usah tergesa-gesa, nanti Pak Titus akan mencoba memandu kita. Tidak usah terlalu cepat, pelan-pelan saja. Oke, itu yang harus saya sampaikan supaya nanti tidak terjadi kekeliruan. Saudara-saudara, setiap orang mengakui bahwa ini merupakan saat, merupakan momen, merupakan situasi yang mencekam. Orang menyebutnya dengan istilah pandemi, orang menyebutnya dengan istilah COVID. Tetapi sebenarnya orang-orang yang beriman itu dia harus tetap menjadi Kristen sejati di masa pandemi. Dia harus menjadi lebih solid itu lebih akrab di tengah-tengah COVID ini. Ini luar biasa saudara-saudara. Nah, mengapa demikian? Mengapa saya katakan demikian? Ya oleh karena ada banyak gereja yang akan memulai ibadah tidak bisa. Beberapa gereja mulai termasuk di dalamnya kita semua. Yang lain masih dalam kegentaran, yang lain masih belum diizinkan. Kita sudah melenggang sekian lama saudara-saudara. Tetapi juga saya ingin menyampaikan kepada kita semua, supaya ibadah kita juga tidak menjadi sia-sia. Karena Alkitab mengatakan ada orang-orang Kristen yang hanya beribadah dan ibadahnya itu menjadi sia-sia. Kapan ibadah itu tidak menjadi sia-sia? Ketika orang-orang beriman tampil sebagai pribadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Lalu apa kata firman Tuhan tentang pelaku-pelaku firman? Di dalam kitab Yakobus pasal pertama, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mulai dari ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata demikian. Kitab Yakobus pasal yang pertama. Pasal pertama ayat 22 saya baca untuk kita semua. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya atau wajahnya. Saudara, kalau ingin jelas, ingin paham, ingin gamblang memahami kitab Yakobus, khususnya pasal pertama dimulai dari ayat yang ke-22, saudara-saudaraku, sebenarnya Yakobus itu mengenal pada zamannya. Dia tulis surat ini pada zaman itu, dan dia mengerti persis bagaimana kondisi, situasi, keadaan orang-orang yang membaca suratnya pada waktu itu. Kalau saudara teliti baik-baik,
maka konteksnya itu adalah orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi menjadi Kristen yang ada di Roma itu tercerai-berai, terserakkan di berbagai tempat. Ada Pontus, ada Asia, ada Galatia, dan lain sebagainya. Rupanya mereka kurang beruntung, saudara-saudara. Penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, selalu dijadikan kambing hitam, penuh dengan kesulitan, saudara-saudara. Tetapi justru dalam keadaan seperti itulah, Yakobus itu mensinyalir ini luar biasa. Semakin ditekan oleh kesulitan, semakin dihadapkan dengan tantangan, justru Yakobus mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Sebenarnya hanya ada dua macam orang Kristen, yaitu orang Kristen yang mendengar saja, dan itu menjadi sia-sia. Yang kedua adalah orang-orang Kristen yang melakukan bagaimana firman itu di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ada indikator, ada tanda-tanda, ada petunjuk-petunjuk. Orang Kristen yang hanya berhenti kepada mendengar saja. Saya tidak akan mengambil indikator yang lain. Hanya Alkitab mengatakan yang pertama bahwa orang yang mendengar, orang yang ibadah, orang yang membaca firman, orang yang menjadi Kristen dan dia hanya berhenti sampai mendengar itu. Itu diibaratkan seperti orang yang sedang bercermin dan mengamat-amati mukanya. Ini sangat menyinggung kita, saudara-saudara. Soal bercermin itu kita ngerti apa maksudnya. Karena kita sering bercermin, setiap hari kita sering bercermin. Mau kebaktian bercermin, ya enggak? Saya tadi sudah bercermin berkali-kali, di kamar mandi itu ada cermin, saya bercermin. Kemudian ada di tempat tidur dekat ada cermin. Mau keluar itu ada cermin, saya bercermin. Sudah 3 kali, saudara-saudara. Saudara tahu apa yang terjadi dengan orang yang bercermin? Yang diamat-amati apanya? Wajahnya. Menarik, saya ganteng ya, saya gagah ya, saudara-saudara. Tapi ingat loh, setelah bercermin itu, dia tinggalkan cermin itu, dia pergi dari tempat itu, lupa siapa dirinya. Saudara-saudara, sampai ketika dia menyadari diri saya kok jelek ya, begitu. Lalu dia ngomongin orang, kamu jelek ya, coba. Padahal yang jelek siapa? Dirinya. Ada orang yang menyadari hal yang seperti ini loh, saudara-saudara. Mengapa? Karena dia lupa dengan dirinya. Orang lain yang lebih baik, orang lain yang lebih ganteng, orang lain yang lebih berarti, justru dibilang kamu tidak berarti apa-apa, kamu jelek. Nah, ini gambaran orang yang mendengar saja. Dia gampang lupa, dia bisa lupa diri. Oleh karena itu, kita perlu evaluasi. Aku ini Kristen macam apa? Ini indikator yang pertama. Jadi gampang lupa, gampang menyalahkan orang lain, gampang menjelekkan orang lain. Orang Kristen yang bukan pelaku firman, tapi dia pendengar itu hanya seperti itu. Yang kedua, indikatornya orang yang hanya mendengar itu apa, saudara-saudara? Dia sedang menipu dirinya sendiri. Ngeri, saudaraku ya. Menipu orang lain bisa, menipu dirinya sendiri juga bisa. Saudara-saudara, kalau dirinya sendiri ditipu itu bagaimana? Ini kalau dibaca secara utuh itu sebenarnya mau mengatakan demikian. Ya, saya mah sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Saya pasti selamat. Mau apapun yang terjadi akhir hidup saya pasti selamat. Padahal Alkitab itu tidak ngomong begitu loh. Alkitab itu berkata, barang siapa setia sampai akhir. Jadi jangan sampai ibadah kita itu menipu diri sendiri. Ya, jangan sampai ibadahmu itu menipu diri sendiri. Kayaknya rajin, ternyata bohong. Di balik kerajinan ibadah itu ada pembohongan besar-besaran. Nah kalau sekarang mah soal ibadah mah dibeda-bedakan ya. Anak-anak tidak boleh hadir, orang tua tidak boleh hadir. Tapi juga tidak mutlak begitu. Kalau dibilang orang tua itu umur berapa sih? Coba katakanlah 50 tahun ke atas. Berarti nih yang 50 tahun ke atas itu tidak boleh dong.
Saya bisa tunjuk, saya 1, 2 Pak Hadi, 3 Pak Ahin, Pak Edi. Tidak boleh dong. Ya. Jadi artinya apa? Saya ingin mengatakan bagaimana ibadah kita itu harus ibadah yang berkualitas. Ibadah yang berarti, ibadah yang tidak menipu diri sendiri. Maka tipe orang Kristen yang kedua adalah pelaku firman. Coba. Ini firman Tuhan itu aneh enggak? Sebagian orang menganggapnya aneh. Bagaimana manusia berdosa bisa menjadi pelaku firman? Terlalu berat Pak Pendeta. Enggak mungkin. Aturannya terlalu sempurna. Kita tidak mungkin menjadi pelaku-pelaku firman. Padahal apapun yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, ini pasti bisa kita lakukan, saudara-saudara. Ya, maka orang Kristen harus punya konsep, orang Kristen harus punya cita-cita, dia punya target di dalam hidup ini. Aku harus menjadi pelaku firman. Itulah sebabnya tadi dalam pendahuluan saya katakan, bagaimana kita tetap solid, tetap bersama, tetap bersatu di tengah COVID ini. Bagaimana kita tetap tampil sebagai orang Kristen sejati di tengah-tengah pandemi. Menjadi pelaku firman. Ada banyak orang Kristen yang gagal dalam menjadi pelaku firman, saudara-saudara. Mengatakan tidak bisa. Sudah sebenarnya lakukan saja apa yang kau tahu tentang firman Tuhan. Jika firman Tuhan mengatakan jangan takut, ya sudah tidak usah takut. Takut boleh sedikit 1%, 99% tidak ada ketakutan. Tapi coba, berapa banyak orang Kristen yang parno, berapa banyak orang Kristen yang ketakutan. Apalagi kalau sudah bilang COVID-19, ngeri saudara-saudara. Ini dimanapun kita berada, dalam komunitas kecil, dalam komunitas besar. Kalau sudah bicara masalah COVID-19, ngeri saudara-saudara. Ngeri, seseorang bisa dikucilkan, seseorang bisa dipojokkan gara-gara seperti itu. Kalau menurut saya mah, kegentaran itu boleh ada. Tapi sedikit 1 atau 2%. Tapi selebihnya kita hidup dalam keberanian. Nah itu pelaku-pelaku firman. Jangan takut. Mazmur 91 itu jelas ditulis. Jangan takut terhadap kedahsyatan malam. Jangan takut terhadap angin, penyakit sampar. Coba, saudara-saudara, lawan kita itu tidak bisa dilihat. Lawan kita itu tidak bisa kita jamah. Lawan kita itu tidak bisa kita ajak bicara. Karena virus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu yang harus kita pupuk, kita tingkatkan dalam kehidupan kita adalah roh di dalam diri kita. Sebuah keberanian. Coba saudara-saudara, jangan dipikir kalau orang Kristen itu terus tidak kena COVID karena dilindungi. Enggak begitu. Ada banyak orang Kristen, bahkan majelis, bahkan pendeta mati karena COVID. Saudara-saudara, tapi kalau saya itu bukan soal matinya, tapi bagaimana kita memiliki keberanian untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan itu dalam Injil Matius mengatakan, jangan khawatir. Coba. Banyak kekhawatiran. Saya kenal seorang dulu majelis. Anaknya itu datang nemui bapaknya. Pak, nanti kalau aku punya anak bagaimana ya Pak? Loh coba. Dia sudah menikah, sudah punya suami. Kemudian dia datang kepada bapaknya, nanti kalau punya anak bagaimana ya? Saya bisa membesarkan enggak? Mengapa mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi? Anak-anak tuh semakin kesana, semakin fasih ngasuh anak-anak. Tidak seperti orang tua saya dulu. Begitu salah itu ada gagang sapu, dipentung, debuak. Ngeri saudara. Kalau sekarang enggak. Orang tua rela menjadi budak. Anaknya menjadi apa? Bos. Ada sekarang nak, ayo ngepel nak, ngepel. Terus papanya ongkang mamanya. Kagak. Maka anak-anak juga jangan membiasakan diri seperti itu. Bantulah orang tuamu. Bantulah. Pekerjaan di rumah bantulah. Selesaikan bersama-sama. Itu rumahmu. Itu rumah kita sendiri.
Jadi ada orang-orang Kristen yang hidup dalam kekhawatiran. Oleh karena itu, orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, dia tidak khawatir. Saya itu tiap hari, saudara-saudara, dikirim satu kiriman begitu ya. Kalimatnya itu selalu menguatkan. Saya suka membalas begini, kadang ada kata amin. Karena males nulis panjang. Kadang-kadang saya tulis dengan mantap. Kadang-kadang saya balas dengan ya memang harus begitu. Saudara-saudara, ada banyak firman yang sudah kita terima, yang sudah kita dengar, yang sudah kita mengerti, yang sudah kita pahami, tetapi kita gagal untuk melakukan itu. Mengapa, saudara-saudara? Dan kita harus lanjut kepada satu pertanyaan. Bagaimana menjadi pelaku firman? Sebenarnya Yakobus itu tidak hanya bercerita, menuliskan kepada mereka tentang menjadi pelaku firman. Kata menjadi itu sebenarnya sebuah proses. Proses itu tidak serta-merta jadi. Kalau saudara makan makan roti, itu tidak serta-merta tiba-tiba jadi roti kayak begituan. Ada proses, ada gandum yang harus diaduk, ada tempat untuk manggang dan lain sebagainya. Masuk ke dalam oven. Nah, menjadi pelaku firman, kata menjadi itu proses, saudara-saudara. Jadi selama kita hidup ini, kita diproses, kita menjalani proses untuk menjadi pelaku firman. Ya saudara-saudara, maka Yakobus itu sebenarnya memberikan 3 solusi. Secara tidak langsung, saudara-saudara, dia mau menunjukkan bahwa Allah telah menyediakan caranya. Ini pertama. Jadi saudara jangan terlalu pusing. Karena Allah menyediakan caranya. Bagaimana kita menjadi pelaku firman. Yesus dikirim ke dunia. Yesus diberikan kepada kita. Ini caranya, saudara-saudara. Kita punya Yesus, itu punya segala-galanya. Kita punya Tuhan, itu punya segala-galanya. Bersama Tuhan, tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa, saudara-saudara. Semua bisa. Mengampuni bisa. Mengasihi bisa. Memberkati bisa, saudaraku. Ada orang cerita kepada saya, di tengah-tengah kekurangan, dia bagikan makan itu kepada orang-orang yang ada di jalan, penjual rokok, pasukan oranye itu dan lain sebagainya. Setiap satu nasi bungkus itu, di tengah-tengah kekurangannya, itu disisipi uang 100.000 loh, saudara-saudara. Saya tanya, mau enggak tak kasih nasi 1 bungkus kayak gitu? Coba pulang sambil jalan nasi 1 bungkus, terus ditempeli uang 100.000. Di tengah-tengah kekurangan. Orang mengatakan, tidak bisa kayak begitu. Tapi di dalam Tuhan itu bisa. Maka kalau kita bertekad untuk menjadi pelaku firman, di rumah, di gereja, di tempat kerja, bisa. Saudara jangan mengatakan tidak bisa. Di masa pandemi diberkati, bisa. Soal berkat itu berawal dari pikiran. Biarlah pikiranmu diperbaharui oleh Roh. Pikiran kita diperbaharui Tuhan. Pikiran kita itu seperti pikirannya Kristus. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Allah telah menyediakan caranya. Siapapun yang hidup di dalam Tuhan, siapapun yang bersama dengan Yesus, dia mematikan keinginan daging. Jadi kedagingan kita ini dimatikan secara perlahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan Allah menyediakan Roh Kudus. Maka kalau saudara berdoa, kalau saya berdoa mau firman, dengar, biasanya ada kalimat, kami sungguh membutuhkan Allah Roh Kudus. Karena dialah yang memimpin kita. Maka kalau jemaat, engkau hidup di dalam Tuhan, engkau hidup bersama dengan Roh Kudus, engkau bisa dari belakang sampai depan, dari pojok sampai pojok, pojok depan, pojok belakang. Kita mampu tampil sebagai pelaku firman. Dan sekarang kalau di masa pandemi kayak gitu, itu firman apa yang harus kita lakukan apa?
Jangan takut, sekali lagi kita ulang. Jangan ketakutan. Soal hidup dan mati itu di dalam tangan Tuhan. Allah itu sudah berikan obat di dalam diri kita. Ya, makanya obat apa itu? Kekebalan, imun dalam tubuh. Maka diatur dengan baik. Tidur itu jam 11 sudah harus tidur. Karena jam 11 itu badan melakukan detox. Kita kuat, kita kebal, makan banyak, tambah gemuk, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tambah berat badannya sekian kilo, enggak masalah. Tapi sehat. Itu virus itu juga lewat. Kalau dia kena kita ya, ini maka jangan ketakutan. Dia lewat, mampir sebentar, lewat. Lewat, enggak kena. Tapi kalau tubuh kita lemah, kecapean, tidur kurang, flu, pilek, demam, sakit kepala, nah kerasan. Tempat-tempat itulah yang menjadi surganya COVID. Tapi seluruh jemaat Parmindo, serius dengar khotbahnya. Wajahnya berbinar-binar semua. Engkau sehat semua. Padahal belum ada yang sarapan pagi ya. Belum ada loh. Saya sudah 2 sendok bubur Havermut itu. Ya karena tergesa-gesa, sisa masih ada di sana. Artinya apa? Tidak perlu kita takut. Karena kita punya Tuhan. Maka ada satu ayat, sesungguhnya engkau menjadi pertolonganku. Saudara harus mengatakan itu tiap hari. Sesungguhnya engkau menjadi pelindungku. Sesungguhnya engkau menjadi penjagaku. Ingat loh saudara-saudara, engkau bisa melakukan itu. Karena Tuhan telah menyediakan caranya, hidupmu dipimpin oleh Roh. Yang kedua caranya bagaimana? Menyerah saja. Serahkan semua pada Tuhan. Untuk apa tidak berserah? Kita mau meronta, tidak bisa. Melakukan sendiri, tidak bisa. Tidak ada cara yang jitu selain Tuhan. Ke dalam tanganmu, aku serahkan hidupku. Siapa? Siapa yang berkuasa atas orang lain? Siapa yang bisa menahan kalau orang lain meninggal? Jangankan orang lain. Diri sendiri pun diambil Tuhan kapan saya juga tidak tahu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Soal mati dan hidup sekali lagi, itu rencananya Tuhan. Kalau belum mau mati juga tidak akan mati. Saya punya kakak ipar tuh kayak begitu. Sudah naik motor, tabrak truk, dia ada di bawah truk, coba. Truknya lari, kemudian orangnya bangkit, naik motornya lagi. Karena memang belum dijadwalkan meninggal. Tapi terus juga jangan begitu, oh gitu ya Pak ya. Nanti coba kalau pulang saya mau nabrak truk, tidak begitu. Itu namanya perbuatan yang konyol. Tetapi yang jelas saya mau katakan bahwa kita telah disediakan caranya oleh Tuhan. Oleh karena itu yang kedua, harus menyerahkan diri kepada Allah. Dan yang paling terakhir adalah hidup berserah dipimpin oleh Roh. Kalau engkau hidup oleh Roh, maka engkau akan dipimpin oleh Roh. Menyerah kemana Roh membawa, kemana Roh Kudus membawa, pasti ke tempat yang luar biasa. Yakin penuh setiap kita yang ada di tempat ini pasti sanggup menjadi pelaku firman. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah bahwa perjamuan kudus itu perintahnya Tuhan. Yang kedua, perjamuan kudus itu lambang tanda bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, perjamuan kudus itu tanda bahwa kita sudah didamaikan dengan Bapa. Oleh karena itu dalam doa-doa kita sering menyebut kita Bapakku. Dan yang terakhir, memang tidak ada anak-anak. Jika ada anak-anak di bawah umur 12 tahun, tidak diperkenankan untuk ikut sakramen perjamuan kudus itu. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri. Berdoa kepada Tuhan. Mengakui kekurangan kita. Mengakui ketidakberdayaan kita. Mengakui semua yang menjadi dosa-dosa kita. Maka saya tahu dosamu sudah diampuni oleh Tuhan.
Berdoalah kepada Allah. Berdoalah senantiasa. Saya mengundang pelayan Perjamuan Kudus untuk maju ke depan. Kita akan berdoa kepada Allah. Berdoa supaya kita dilayakkan oleh Tuhan. Yakin teguh. Percaya bahwa ketika mereka ikut sakramen Perjamuan Kudus, ada mujizat terjadi. Kekuatan, berkat penghiburan, bahkan damai sejahtera berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Seluruh jemaat Tuhan berdoalah. Pelayan Tuhan, mari kita berlutut di hadapan Tuhan, di depan meja perjamuan. Hidup kami karena Tuhan. Hidup kami karena anugerah-Mu. Demikianlah keyakinan kami pelayan Perjamuan Kudus. Hidup jemaat-Mu juga karena Tuhan. Engkaulah yang menyediakan. Engkau Tuhan yang tahu caranya menolong mereka. Oleh karena itu, kuatkan iman kami melalui sakramen Perjamuan Kudus dalam segala perkara. Saat melakukan Perjamuan Kudus, kuasa Allah bekerja, darah Yesus berkarya menghapuskan dosa-dosa kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami menyerahkan pelayan-Mu dalam kuasa-Mu. Mujizat terjadi, pemulihan nyata, karena karyanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang ada di tangan saya melambangkan tubuhnya Kristus yang sudah dihancurkan, dipecah-pecahkan karena dosa dan kemunafikan kita. Terimalah cawan yang berisi anggur, melambangkan darahnya Kristus yang telah tercurah karena dosa kita yang begitu banyak. Terimalah tubuh dan darah Tuhan. Karya terbesar hanya di dalam Tuhan. Inilah tubuhku, tubuh yang diserahkan untuk pengampunan dosa. Inilah tubuh dan darahku. Terimalah. Terimalah tubuh dan darah Tuhan. Inilah tubuhku, inilah darahku. Darah yang mengampuni dosa-dosa kita. Yang tak ternilai. Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar
Jika ada saudara yang mau ikut perjamuan kudus, belum terima roti dan anggur, silakan angkat tangan. Pelayan akan melayani saudara. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup. Mari kita akan berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita buka plastik ini. Kita ambil rotinya dulu. Dan jangan membuka dulu anggur. Ambil roti. Renungkan kasih Tuhan yang begitu besar. Angkatlah roti di tangan kanan saudara, tinggi di atas kepalamu. Apapun yang pernah terjadi dalam hidupmu, apapun yang sedang engkau alami, ingatlah bahwa Tuhan telah mengasihimu. Dia rela menyerahkan dirinya untuk kita semua. Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan kami, Tuhan layakkan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi karena Engkau melayakkan kami. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Sebelum kita makan tubuh Kristus, kita buka maskernya dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh menjadi pertolonganku. Dan di bawah sayap-Mu kami bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, selanjutnya bukalah anggur dengan cara perlahan. Tidak perlu full, asal bisa diminum. Kemudian angkatlah anggur di tangan kanan saudara, tinggi di atas kepalamu. Ingatlah, setiap hari engkau berbuat dosa, setiap waktu engkau berdosa, bahkan mulai dari hati, dari pikiranmu, yang orang lain tidak tahu. Tetapi berbahagialah, Kristus telah mengampuni dosa-dosamu. Dan jangan engkau berbuat dosa lagi. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu meminumnya, maka engkau selalu mengingat itu. Mari kita minum darah Kristus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih-Mu ya Tuhan. Angkatlah tangan kanan, katakan dengan penuh iman, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku,
Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terpujilah Tuhan yang sudah menolong kami, memberikan kekuatan, kesehatan, menyucikan dosa-dosa kami. Kini kami mengangkat tangan kanan kami di hadapan Engkau, ya Allah. Peganglah kami, supaya kami mampu menjadi pelaku firman, bukan orang Kristen yang hanya sekedar mendengar. Ampuni jika kami sering menipu diri kami sendiri, dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup menyediakan caranya untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Worship leader saya undang untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian. Kaulah sukacita, pelayan perjamuan kudus akan mengumpulkan cawan perjamuan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang para petugas. Dan mari kita siapkan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Engkau begitu luar biasa atas setiap kami Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu mengingatkan setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, sebentar juga kami akan memberi yang terbaik bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Mari Tuhan Kau memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan apa yang kami beri itu semuanya untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lindungiku dari
Puji nama Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mewakili majelis dan juga jemaat tempat ini, ucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah membagikan firman-Nya dengan luar biasa dan kiranya memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan menyimak untuk jadwal pelayanan pada tanggal 2 Agustus 2020. Untuk firman Tuhan, Pendeta Joyce Eko Setiawati. Untuk pendamping, Diakon Alexander Solihin, worship dari Ibu Hotim. Untuk singer, saudara-saudari Alvin, Andriana, dan Vika. Lalu musik, saudara-saudari Christine, Roy, Aldian, dan Levi. Untuk kolektan, Ibu Susan, Ibu Debbie, dan Ibu Ayin. Untuk penyambut jemaat, saudari Esther, dan saudari Jenis. Untuk doa syafaat, Diakon Winoto, pewarta, saudari Esther Desi. Plan multimedia, saudara Michael, saudari Repri, dan Feren. Untuk pelayan sound system, Bapak Widodo. Lalu mengundang segenap pria Kristen untuk bergabung dalam ibadah persekutuan pria Kristen Gia Jemaat Parmindo secara online pada hari Rabu 5 Agustus pukul 7 malam. Firman Tuhan dilakukan oleh Penatua Hadi Nur Cahyo. Untuk worship leader saudara Roy Aji. Mengundang segenap kaum parentela untuk bergabung dalam ibadah kaum parentaria Gia Jemaat Parmindo secara online pada hari Jumat 7 Agustus pukul 3 sore. Firman Tuhan oleh Pendeta Titus Panut, worship leader oleh saudari Esther Desi. Selanjutnya jadwal penghitung kolektan pada hari ini Minggu 26 Juli, Bapak Ibu Diakon Alexander, Bapak Ibu Diakon Winoto, dan Bapak Ibu Diakon Swita Antoro. Untuk hari Minggu tanggal 2 Agustus dilayani oleh semua diakon. Selanjutnya untuk jadwal ibadah kategorial bisa Bapak Ibu Saudara simak bersama-sama. Selanjutnya Gembala Rohaniawan, Penatua, Diakon, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang merayakan ulang tahun pada tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus. Lalu mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada yang merayakan. Yang pertama Bapak Ibu Diakon Switantoro 28 Juli 1996. Yang kedua Bapak Ibu Heri Vivi 29 Juli 1999. Doa kami bersama Tuhan Yesus yang adalah kepala atas rumah tangga dan juga pribadi jemaat Tuhan tempat ini terus memberkati dan memberikan perlindungan serta kedamaian atas keluarga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Untuk selanjutnya saya persilakan. Ya Pak Swita Antoro silakan berdiri didampingi Bu Susan. Jangan didampingi yang lain. Ya Bu Susan ke sana sebentar. Pak Swita mana ini? Di mana? Oh iya. Iya. Pak Swita maju, Pak Swita. Tidak apa-apa karena Bu Susan nanti terlalu jauh ke sananya lagi. Pak Ibu Vivi mana Ibu? Heri Vivi? Dia datang terus, kali ini tidak datang. Baik, kita mendoakan Pak Swita. Beliau ini diakennya gereja, diaken bendahara. Ada diaken-diaken yang lain. Nggak gampang menjalankan tugas sebagai pemimpin gereja di Gereja Isa Masih Jemaat Parmindo. Tapi sampai detik hari ini mereka eksis dan dipakai Tuhan. Maka bersama-sama dengan saudara-saudara, mari kita mendoakan Pak Didi sekeluarga, biarlah di hari ulang tahun pernikahannya mereka sungguh menjadi fanatik, semakin cinta Tuhan, tidak tergoyahkan oleh apapun dan siapapun. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan setelah saya selesai mendoakan ini, pendoa syafaat sudah harus ada di sebelah kiri saya. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa kekasih kami Diakon Didi dalam tangan Tuhan. Pekan ini mereka berulang tahun pernikahan. Sekian tahun pernikahan, Engkau selalu menolong dan mendampingi. Ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan, tantangan-tantangan, kesulitan dalam kehidupan, mereka sanggup mengatasi bukan karena kekuatannya, tetapi karena anugerah dari Tuhan. Dan kini kami membawa kekasih kami, keluarga dari Pak Didi dan Ibu Susan dalam tangan-Mu.
Buatlah mereka Tuhan selalu memandang Engkau, percaya dan ditambah-tambahkan imannya. Kami berdoa kiranya keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, Engkau juga memberikan kepercayaan untuk menjadi diaken. Kami yakin ini bukan tugas dan tanggung jawab yang mudah, tetapi bersama Tuhan mereka bisa, sebab Engkau telah menyediakan caranya, dan kami tahu Roh Kudus memimpinnya senantiasa. Kini kami berdoa untuk Pak Dede dalam pekerjaan, memberikan kekuatan, memberikan berkat dalam memimpin, memberikan hikmat, sehingga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ibu Susan juga demikian, jadikan seorang ibu, seorang istri yang baik, yang mengasihi Tuhan selama-lamanya. Kami menyerahkan anak-anaknya, Tuhan tolong memberkati mereka, kasih-Mu kiranya nyata di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk keluarga Vivi, Heri, Tuhan tolong. Kami percaya keluarga ini sangat mengasihi Tuhan dan dia cinta Tuhan. Doa kami kiranya makin hari makin setia kepadamu. Berdoa untuk anak-anaknya, Tuhan memberkati. Berdoa untuk kesehariannya, pekerjaannya, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Engkau pada kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah raya pada minggu hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh diberkati melalui ibadah raya pada pagi hari ini Tuhan. Setiap kami yang hadir boleh dilawat, boleh disegarkan Tuhan, melalui puji-pujian kepada Engkau dan melalui firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah Tuhan setiap kami yang hadir boleh mendapatkan rema dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan yang ambil bagian pada hari ini, apapun bidangnya Tuhan, biarlah Tuhan mereka boleh Engkau pakai lebih lagi dan nama Engkau saja yang dipermuliakan. Engkau juga yang memberkati Bapak Gembala, Pendeta Titus Panut yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang pakai Tuhan, beliau lebih hebat lagi dan menjadi berkat dimanapun Pendeta Titus berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang mungkin sedang sakit atau lemah tubuh. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah setiap jemaat kami yang sakit dan mereka boleh disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak juga lansia yang tidak bisa hadir bersama dengan kami. Engkau juga yang menjamah setiap mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka juga diberkati oleh kehidupan mereka Tuhan, dan Engkau selalu ada bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo, baik yang ada di Parmindo maupun di tempat ini. Biarlah Tuhan dengan keberadaan kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami, dan dengan adanya kami Tuhan boleh menjadi ada dampak yang positif bagi mereka semua Tuhan, supaya mereka juga boleh melihat kasih-Mu Tuhan atas diri kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi mereka semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk STT Abdiel, di mana sekolah tinggi teologi ini Tuhan mencetak banyak hamba-hamba-Mu Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai baik dosen maupun mahasiswa, apapun juga Tuhan yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan yang mencukupkannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan kantor sinode GIA. Engkau yang campur tangan, Engkau yang membantu, bahkan Engkau yang menyelesaikan Tuhan pembangunan kantor sinode ini Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhannya Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang selalu menyertai Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan yang campur tangan Tuhan, Tuhan yang berkati presiden maupun wakilnya, juga beserta kabinet-kabinet yang
bekerja, biarlah Tuhan mereka boleh bekerja dengan campur tangan Engkau, dan mereka boleh takut angkat Engkau Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh seturut dengan kehendak Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk kota Cimahi, juga kota Bandung, Tuhan, yang selalu Tuhan ada bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setelah kita beribadah dan bertekad untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sekarang tadahkan kedua tanganmu, arahkanlah hatimu, dan pulanglah dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, serta terimalah berkat-berkat Tuhan. Maka kasih dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai pekerjaanmu, menyertai usahamu, menyertai rumah tanggamu, menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh aktivitasmu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua orang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Sejenak. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.